Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan serta nikmat yang tiada dapat kita hitung ya, yang Allah berikan, khususnya nikmat iman. Kita bersyukur kepada Allah masih memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Ya. Jikalau kita banyak bersyukur, insyaallah Allah akan memberikan banyak juga kenikmatan kepada kita. Tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah bagi umat manusia, teladan terbaik bagi umat manusia, yang dimana Allah mengutus Nabi SAW untuk menyempurnakan akhlak, ya, akhlak manusia. Keberadaan Nabi selain menyampaikan risalah keislaman, juga Nabi SAW itu Allah utus untuk makarimal akhlak, ya, menyempurnakan akhlak. Taib anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelas 7C dan 7D. Kita lanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan sifat huruf, ya, yang mana pada minggu lalu kita belajar sampai sifat hamas dan lawan sifatnya, yaitu sifat jahar. Apa itu hamas, ya, yang kemarin Ustadz katakan, yaitu tersembunyi, ya. Ada secara istilah hamas itu adalah al-khafa'u fi sam'i tatijatan fitahil wa taraini sautain adami tizazihima wa jarayanin kathirin lihawa'in nafas, ya, samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara, tidak adanya getaran pada keduanya, serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya, atau banyaknya nafas yang mengalir. Ada berapa hurufnya? Ada 10 hurufnya, yaitu huruf fa, huruf shin, huruf kaf, ya, huruf ha, huruf kha, huruf ta, kemudian huruf tha, kemudian huruf sad, kemudian huruf ha, kemudian huruf sin. Kemudian keberadaan dari hamas ini, ya, sifat hamas ini baik tatkala hurufnya dalam keadaan berharokat maupun bersukun, jadi dia ada, ya, sifatnya ada
baik dalam keadaan berharokat maupun bersukun. Hanya saja dalam keadaan sukun bertasydid akan lebih jelas, dia akan lebih tampak ya. Dan ke-10 huruf ini ya tergabung dalam kalimat fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakata. Taib anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya adalah huruf jahar atau jelas ya. Apa itu pengertian jahar ya? Jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara atau vocal cord dan adanya getaran pada keduanya serta banyak tertahannya aliran nafas atau udara ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Nah, taib. Jadi jumlah huruf jahar ini sisa dari huruf-huruf hamz tadi ya, yaitu ada 19. Ada huruf ain, ada huruf zai, ada huruf ra, ada huruf dza, ada huruf ta, dha, kemudian nun, a atau hamzah ya, ya, huruf lam, huruf mim, huruf qaf, huruf ghain, huruf jim, kemudian huruf ba, kemudian huruf waw, kemudian alif ya, kemudian huruf dad, kemudian huruf dal yang terakhir. Nah, kita lanjutkan juga ya pada sifat huruf yang mempunyai lawan, yaitu syiddah. Syiddah itu secara bahasa adalah al-quwwah atau kuat. Adapun menurut istilah ya, tertahan aliran suara akibat tertutupnya makhraj ya. Natijata ghalqil makhraj ya, akibat dari tertutupnya makhraj. Huruf syiddah ini berjumlah 8 yang tergabung dalam kalimat hajid qatin bakat ya. Hajib qatin bakat. Huruf alif ya atau hamzah, huruf hamzah, huruf jim, huruf dal, qaf, ta, ba, kaf dan huruf ta. Kenapa dinamakan huruf syiddah? Karena kuatnya huruf-huruf tersebut dan tidak lembek disebabkan tertahannya suara pada makhrajnya serta tidak mengalir. Ya, jadi penjelasannya, kalau kita mensukunkan atau berhenti pada huruf-huruf seperti ta atau aj, a ya, maka akan terasa suara seperti tertahan. Tidak seperti ketika kita mengucapkan as, ash, as ya dan lain-lain. Taib anak Ustaz yang dirahmati Allah, lawan dari syiddah ini adalah rakhawah. Ya, rakhawah itu bisa juga diartikan dengan alin atau lunak ya. Adapun artinya adalah mengalirnya suara pada tempat keluarnya, dan hal ini karena lemahnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya ya. Jadi jumlah huruf rakhawah itu ada 15 ya, dimana huruf-huruf ini adalah selain daripada huruf syiddah tadi, selain daripada huruf syiddah dan tawassut atau bainiyah ya. Jadi ada huruf tha, ada huruf zai, ada huruf dad, ada huruf ha, ada huruf ha, ada huruf sin, wa, waw, huruf kha, huruf shin, huruf ghain, huruf ya, huruf dzal, huruf sa dan huruf tha. Kenapa dia dinamakan rakhawah atau lunak ya? Karena huruf-huruf yang memiliki sifat lunak ini
dan qabilatun litahwil ya, atau bisa panjang karena mengalirnya suara pada makhraj sehingga huruf-huruf tersebut ya mudah untuk diucapkan ya, mudah untuk diucapkan. Jadi kalau kita sukunkan ya, kita sukunkan lebih enak untuk kita mengucapkannya, mengalir dia ya, as dan lain-lain. Berbeda ketika kita mengucapkan qaf pada dal juga. Taib anana ustad ya. Kemudian di antara keduanya ada namanya bainiyah atau tawassut. Tawassut ini ya, bainiyah ya atau tawassut secara bahasa itu i'tidal artinya, yang artinya pertengahan ya. Adapun definisinya itu mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf, dan ia adalah sifat antara rakhawah dan syiddah. Dan huruf bainiyah ini atau tawassut berjumlah 5 yang tergabung dalam kalimat lin umaru. Ada huruf lam, nun, ain, mim dan huruf ra. Ya, anak ustaz yang dirahmati Allah. Secara pun istilah, dia memiliki arti hiyal jarayanul juzniyu lisauti fi makhrajil huruf bisababi adami kamalil ghalqih. Mengalirnya bagian tertentu bagi suara pada makhraj huruf karena menutupnya tidak sempurna. Lagi rekaman. Jadi anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sifat huruf yang dia ada yang mempunyai lawan ya. Berarti hamz lawannya jahar, syiddah lawannya rakhawah, dan pertengahannya ada bainiyah atau tawassut. Nah, ini ada latihan membaca surah Asy-Syarh. Jadi antum semua nanti ya di rumah coba ini dijadikan tugas, dikirim ke Ustadz melalui WhatsApp ya. Jadi tugas antum untuk hari ini itu mengirimkan bacaan surah Asy-Syarh, dikirim melalui WhatsApp. Terakhir kali dikumpul pada hari Rabu pukul 8 ya. Ustadz enggak ngulang-ulang lagi ya, dikirim. Ini tugasnya ya, baca surah Asy-Syarh. Terakhir dikirim hari Rabu pukul 8. Baik. Kemudian isti'la dan istifal. Isti'la ini secara bahasa artinya al-ulu wal irtifa' ya, tinggi dan terangkat ya. Jadi isti'la ini naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tebal. Adapun huruf isti'la berjumlah 7 yang tergabung dalam kalimat khussan dhaqtain qil, yaitu ada huruf kha, sad, dad, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf dan huruf dha. Ya, nana ustaz ada 7 ya, terkumpul dalam kalimat khussan dhaqtain qil. Sekali lagi ustaz ulangi, khussan dhaqtain qil. Ya, jadi hukumnya ini tebal ya, atau takhim.
Cara mengucapkannya ya, jadi dibunyikan dengan cara mengangkat lidah, lebih tepatnya mengangkat pangkal lidah ya ke langit-langit atas, sehingga dari proses ini kita mengangkat pangkal lidah, suara akan terdengar tebal atau tafkhim. Kemudian lawannya yaitu istifal ya. Apa itu istifal? Yaitu al-inkhifad ya, al-inkhifad, al-inkhifad atau merendah ya. Kebalikannya, istifal tidak naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tipis. Jumlah huruf istifal ini ada 22 ya. Jadi ini sisa dari huruf-huruf isti'la. Dan huruf-huruf istifal ini tarqiq atau tipis ya, tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini kecuali pada 3 huruf, yaitu huruf alif, lam, dan ra. Baik, yang terakhir ya, itbaq dan lawannya yaitu infitah. Ya, itbaq ini ya bisa juga diartikan al-ilsaq atau menempel ya. Definisinya terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Yaitu huruf itbaq ada 4, huruf shad, dad, ta, dan huruf dha. Kemudian ya, untuk huruf infitah itu ada 25 sisa daripada huruf-huruf itbaq. Infitah ini ya bisa juga diartikan al-iftiraq atau terpisah, atau bisa juga terbuka ya. Apa artinya infitah ini? Tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Nah, jadi anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keempat daripada sifat-sifat yang ada di buku antum ini ya, ini harus antum betul-betul hafalin ya, khususnya rumus-rumusnya atau kalimat yang tergabung dalam huruf-huruf tersebut ya. Kayak tadi ada huruf hamz ya, ada fahathahu syakhsun sakata, kemudian ada syiddah ya, ajin qatin bakat, kemudian ada lin umar yaitu bainiyah, kemudian ada huruf-huruf isti'la khussan dhaqtin qil, kemudian ya sudah, berarti ini ya rumus-rumus yang harus antum hafalin. Kita lanjutkan sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Yang pertama ada sofir ya. Sofir ini hiddatus saut ya, harus tajam ya, ini ketajaman suara. Jadi di dalam sifat sofir ini ya terdapat 3 huruf, ada huruf sin, ada huruf zai, dan huruf sad ya. Kita lihat definisinya, tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan 2 gigi seri atas dan bawah. Ya, ini huruf sad, huruf zai, huruf sin. Contohnya dalam surah An-Nas ya, alladzi waswisu fi sudurin nas ya. Kemudian huruf qalqalah ya, qalqalah. Nah, anak ustaz, ini ketika antum membaca Quran harus antum perhatikan qalqalah ini ya. Apa itu qalqalah? Memantulnya suara pada huruf ketika sukun tanpa terpengaruh dengan harokat yang 3 ya. Artinya tanpa terpengaruh dengan harokat-harokat yang panjang ya. Sifat ini terdapat pada 5 huruf yang tergabung dalam kalimat qutubu jaddin ya, qutubu jaddin. Sekali lagi, qutubu jaddin. Contohnya lam yalid wa lam yulad ya, itu huruf qalqalah. Mana dia qalqalahnya? Ini
lam yalid. Nah, ini qalqalah yalid wa lam yulad. Ya, ini qalqalahnya. Qalqalah terbagi dua, yaitu ada qalqalah kubra. Apa itu qalqalah kubra? Qalqalah kubra itu apabila waqaf pada huruf qalqalah bertasydid atau tidak, ya. Contohnya tabbat yada abi lahab wa tab. Ya, ini qalqalah. Tadi wa tab ditahan, ya, tahan sebentar karena dia ada tasydidnya. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Ya, kemudian qalqalah sughra. Ya, ini huruf qalqalah yang ada di tengah kata atau kalimat. Contohnya qad aflahal mu'minun. Mana dia qalqalahnya? Ini, ya. Kemudian fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Ya, mana dia qalqalahnya? Ini, ya. Maq'adi sidqin, ya. Ini qaf, ini dal, ya. Kemudian ini qaf juga muqtadir, ya. Kemudian yang terakhir liyunfiqadhu sa'ah. Liyunfiqadhu sa'ah. Ya, mana dia? Ini, ya, fiqadhu. Ini huruf qafnya. Kemudian anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, ya, yaitu lin, ya, yaitu lin. Lin ini keluarnya suara dari makhrajnya dengan mudah. Sifat ini terdapat pada dua huruf, yaitu huruf ya, huruf waw sukun, ya sukun, dan waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Ya, gampang. Al khauf, al haid, khauf, haid, bait, ya, ini bisa antum contohnya di dalam surah Al-Quraisy, ya. Contohnya Ustaz bacakan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisy, ya. Itu kan ada tuh Quraisy, ya, ra, kemudian ya mati huruf sya, ya kan. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, barangkali anak Ustaz yang dirahmati Allah, ya, ini saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan hari ini, ya. Jadi antum coba mengulang-ulang lagi materi yang Ustaz sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan, pada hari Jumat materi ini sampai nanti kita latihan, ya, mengenai huruf-huruf yang mirip pengucapannya namun berbeda makhraj. Ya, antum tandai, ya, dan jangan lupa tugas antum tadi membaca surah Asy-Syarh, ya. Surah Asy-Syarh ini kirim ke Ustaz melalui WA, ya, voice note WA. Itu saja. Demikian Ustaz tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kesalahan Ustaz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.